Tapi kenapa mesti di depan tentara? Itu buat aku tuh ada yang salah. Nggak boleh. Menurut aku bicara di depan dengan background tentara. Itu kan gini loh, kita tuh orang-orang kita kenapa? Nih seolah-olah bisa baca pesan yang sedang dikirim kepada, jangan ngomong di level kita ya. Ngirim kepada rakyat yang lain yang, wih, berarti tentara udah di belakang presiden nih. Dengan Panglima pakai bintang 4-nya, dengan Pak Menhan di sebelah kiri mengangguk-angguk aja gitu kan. Kita ini sama sekali bernegaranya masih cemen. Dah, gue ngomong apa adanya gitu. Itu udah 3 kali ngomong apa adanya, berarti yang kemarin-kemarin nggak apa adanya? Nggak apa adanya, gue masih basa-basi. Sekarang harus gaspol. Salah satunya ada GR Bang, lu tau gak? Gue dengarnya ketawa terguling-guling, boleh gak gue sindir? Jadi ada seorang influencer terkenal ya kan, yang warnanya tinggal kasih warna hijau dan jadi kayak Hulk. Dia ngomong gini, jika saya dipercaya oleh Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, halo ngimpi, Panglima aja lu kagak bisa, jangan lagi jadi Menteri Pertahanan. Nggak sopan lu. Kalau gue sopan. Ih, kadang-kadang deh. Emosi gua. Ya, kawan-kawan ya, hadir kembali di tengah kesibukan kami. Masing-masing punya kepentingan. Masing-masing punya sesuatu yang diperjuangkan, sah-sah aja ya. Ada Om Mardigu, ya Mas Wowi dan juga Ibu Koni. Dengan baju apa? Hijau lumut. Gitu jadi hijau lumut apa ya? Ikatan Jomblo Lucu dan Imut. Nah itu dia tuh. Lawannya ya gue ada hijau-hijaunya, berarti gue agak. Ya Ibu di tengah. Dan gue jomblo. Ibu Mas ya. Mama muda, anak baru satu. Oke. Yang parah tuh anak baru selusin. Oke, kita ngebahas ini rasanya topiknya Mas Wowi dan Bu Koni bisa enrich juga gitu. Selalu kita curiga ya, setiap kali pemilu adakah campur tangan asing yang berperan ingin memenangkan kubu yang mana atau apa? Mas Uwi? Jadi gini, dari sejarah-sejarah yang dulu ya. Kita lihat mundur, bukan mundur, ke depan. Tahun 2024 ini adalah tahun ajaib. Ajaibnya di mana? Ajaibnya karena 47% populasi dunia akan menentukan calon pemimpinnya. Alias di tahun 2024 ini banyak banget dia ya? Banyak sekali Amerika, negara yang mengadakan pilpres. Jadi mulai dari Portugal mulai Amerika. Dari pertama Bangladesh sudah kemenang, Sheikh Hasina udah menang lagi. Kemudian Taiwan. Nah, nanti kita bicara yang Taiwan karena hubungannya dengan ini. Taiwan, kemudian Indonesia. Kemudian Pakistan. Kemudian bulan Maret, ini penting sekali karena Ibu berada di sana, adalah tanggal 6 itu adalah Putin. Itu belum dicoblos sudah menang kan? Udah ya. Sama kayak Golkar zaman Orde Baru, Bu. Dan pertanyaan orang cepat banget tuh perhitungannya. Iya, di dunia internasional, pertanyaan di kaum pakar geopolitik, geostrategi, apakah ini jabatan terakhir Putin? Karena Putin umur 71. Berarti 7 tahun lagi, kan dia benar 7 tahun. Apakah dia sampai umur 78? Sampai tahun 31? Apakah tahun 31? Kayaknya masih mungkin. Kalau musik sangat mungkin gitu lah. Nah, ini yang kekuatan berpikir sangat mungkin. Makanya. Ya. Fisik juga dong. Terus? Sangat lah. Iya, nonjok masih kenceng bro. Iya. Itu dia. Mahathir 92 lo lagi. Nah, yang terus berlanjut dan puncaknya di bulan November adalah Amerika. Dan kita tahu Trump baru menang di Iowa, baru menang di New Hampshire, dia confirm adalah wakil dari Partai Republik dan dia 77 years old. Jadi ini sepuh semua nih. Nah, ini apa hubungannya? Kita bicarakan ini di awal dan itu merupakan 44 populasi dunia akan menentukan pemilik 44%. Dan 47 GDP dunia itu ditentukan karena bayangin ada Amerika, ada Indonesia, ada Rusia gitu ya, segala macam. All big countries ya. Big country. India juga. Apakah India juga tahun ini? Maret juga. Mei, April dan Mei. Apakah Narendra Modi bisa 3 kalinya gitu ya? Dan ini game changing ini kalau terjadi. Jadi kalau game changing untuk perkembangan dunia ke depan. Betul. Nah, di sini yang kita lihat apakah ada intervensi asing untuk satu negara-negara yang lain. Nah, ini yang menarik. Pertama adalah confirm Xi Jinping menyatakan dukungannya pada pemimpin oposisinya Taiwan. Clear dia ngomong benar-benar mendukung oposisinya Taiwan dan ada gelontoran dana. Selain dana juga banyak hal yang ini, tapi faktanya yang menang adalah partai incumbent, gitu ya. Jadi itu kan antara Amerika dengan
China. Jadi waktu Taiwan ini benar-benar kita ini benar-benar daily memperhatikan perkembangannya kemarin. Itu di sini bilang apakah yang menang oposisi yang nanti akan bergabung dengan Tiongkok sebagai provinsi yang balik, ataukah tetap demokrasi balik Amerika. Itu kencang sekali. Hanya di sini kalah beritanya sama berita Gibran, asam urat apa? Sayur belimbing sayur. Ya. Pak Mahfud. Oh, kayak gitulah. Itu kita kalah sama berita-berita begitu karena memang kita nggak terlalu peduli sama internasional. Kita ini lebih banyak masturbasi di dalam negeri itu kalau gue bilang. Tapi kalau gue bilang bukan dia lagi nggak peduli sama internasional, emang karena gini loh. Pertarungan politik sekarang kan nggak mudah ya Pak. Mau dibilang apapun juga sudah nggak mudah. Presiden yang sedang dalam kekuasaan, anaknya masuk ke cawapres. Ada perdebatan akhirnya adalah apakah dia walaupun ada pernyataan tidak akan menggunakan fasilitas politik, tapi pakai mobil presiden ngeluarin tangan dengan memberikan tanda-tanda gitu, apa bukan menggunakan fasilitas politik? Kemudian kalau aku gini ya, fasilitas negara. Dan aku tuh yang paling aku kaget tuh adalah kita baru beredar tadi lah. Bayangkan di belakangnya backgroundnya adalah semua angkatan udara pakai baju pesawat angkatan udara hijau. Kita episode 2 nih Bu. Kita ngomong campur tangan asing aja dulu. Nah dulu aku mau kesini dulu. Oh, nanti baru gue mau ngomong. Kalau gue ditanya mendingan siapa yang campur tangan asing gitu loh. Oke. Arahnya kesana kan lebih seru, ya kan? Nah jadi maksa aja deh gue. Nah jadi ngaku lagi asal aja deh gue. Iya, nggak soal gue heran ya. Sebelahnya Panglima, sebelahnya Menhan, dia pakai baju bomber lah, semacam bomber lah, ya kan? Kemudian di belakang backgroundnya itu semua angkatan gitu ya, udara. Lalu ngomong bahwa presiden boleh berpolitik, itu boleh kalau memang baca dari ini baiknya Pak Helmi kan. Boleh. Kali ini kita dikasih dasar hukum loh, presiden bisa berpihak katanya dalam pemilu. Boleh. Karena Pasal berapa? Undang-Undang nomor 7 pasal 229. Presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Boleh. Dia hak melaksanakan kampanye untuk dirinya kalau dia running lagi. Oke. Tapi kalau sekarang hak kampanye untuk dorong anaknya lebih boleh lagi dong. Orang untuk dirinya aja boleh. Oh jadi bukan anaknya boleh? Lah iya dong, kan Bu Mega melakukan itu, Pak SBY juga melakukan itu. Bu Mega nggak pernah dorong puannya maju jadi wapres. Bukan, melakukan untuk dirinya sendiri. Tadi yang aku bilang, ini kalau untuk diri sendiri boleh, tapi kalau untuk anaknya gitu. Coba dibacain. Apalagi untuk orang lain ya kan. Presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Pasal ini juga menyatakan bahwa pejabat negara yang merupakan kader partai politik diizinkan untuk berkampanye. Berkampanye untuk dirinya atau orang lain nih? Orang lain lah. Kalau dia udah nggak bisa untuk dirinya lagi, untuk orang lain. Tapi ini punya dua arti sih. Memang punya dua arti. Punya dua arti. Punya dua arti. Nah, cuma buat aku tuh statement itu kenapa dinyatakan di depan angkatan bersenjata yang harusnya memang netral, yang kita selalu bilang bahwa mereka harus netral. Ya lu netral, gue boleh gitu loh. Tentaranya. Tentara kan netral. Kalau tentara nggak netral nanti ngamanin untuk kepentingan dia dong. Polisi harus netral. Nah jadi kalau ke situ kalau gua kaitin apakah kita ada keterlibatan asing? Kalau gua mau kalau kayak gini caranya mending ada keterlibatan asing. Sudah ada bukan? Gini, kita tuh asing yang mana dulu nih? Asing yang mana dulu, ya kan? Kalau yang buat menggelembungkan angka di KPU misalnya kan, ya kita mesti bikin counternya dong. Betul nggak? Betul. Jadi kalau sekarang memang fair bahwa udah ditengarai keterlibatan asing untuk blow up angka hasil pemilu dan lain-lain, kita mesti cari counternya gitu maksud aku. Jadi dua hal juga, kalau mau ngomong ngambang gue juga bisa ngambang. Lu mau dia terlibat asing untuk main untuk blow up the numbers atau the voters, ya kita juga bisa counter dengan asing to unblow up kecilin gitu loh. Jadi kan perangnya udah perang masa depan banget nih. Oh iya. Gitu. Karena selalu ada yang ngomong bahwa ada negara-negara yang tidak happy dengan rencana Indonesia ke depan, hilirisasi lah, berani melawan WTO lah gitu, sehingga ada agenda gitu, di mana negara-negara Barat, Amerika dan NATO gitu, Eropa gitu punya agenda supaya Indonesia bisa ya ditaklukkan atau dijinakkan. Tapi ini juga salah satu produk menurut gua, kita tuh bicara soal legal, tapi barangkali sesuatu yang tidak legitimate. Apa tuh? Ya tadi kembali kalau gua bilang, boleh presiden ngomong apa aja gitu, jadi oke. Tapi kenapa mesti di depan tentara? Itu buat aku tuh ada yang salah. Nggak boleh. Menurut aku bicara di depan dengan background itu kan gini loh, kita tuh orang-orang kita kenapa? Nih seolah-olah bisa baca pesan yang sedang dikirim kepada, jangan ngomong di level kita ya, ngirim kepada rakyat yang lain yang, wih berarti tentara udah di belakang presiden nih. Kenapa nggak ngomong sekali di depannya kan dia panglima tertinggi
Justru karena panglima tertinggi itu dia nggak boleh. Di sini kan cuma ngomong sebagai presiden. Dia lupa bahwa dia sebagai panglima tertinggi. Dia sementara kita sedang menuntut TNI netral, kecuali sekarang kita udah nggak mau TNI netral atau sudah dipastikan berpihak kepada pemerintah gitu. Itu I don't mind. Berarti udah aturannya begitu. Cuman kan kembali kita tuh bicara etikanya bener nggak sih gitu. Kalau aku ya, karena sekali lagi bukan level kita, levelnya yang di bawah melihat, wih backgroundnya presiden udah oke banget. Nah itu satu itu hal. yang ibu pertanyakan ya? Iya itu yang aku pertanyakan. Kenapa mesti di situ gitu loh, ya kan ngomongnya dengan Panglima pakai bintang 4-nya, dengan Pak Menhan di sebelah kiri mengangguk-angguk aja gitu kan. Panglima kayak jadi gimana kan jadi bingung ini tuh gitu. Jadi kembali, belum lagi kita kan juga dapat data ya bahwa keterlibatan asing ini dia ngomong tadi udah terjadi. Nah, bagaimana untuk counternya? Kalau aku malah invite aja sekalian. Mungkin Indonesia kan jadi tempat battle yang sangat menarik kalau memang dipastikan satu negara adik kuasa sedang ikut cawe-cawe untuk memenangkan calon tertentu yang menurut aku tidak pas gitu kalau memakan. Bagaimanapun kan hak rakyat yang membayar pemilu mahal ini untuk mendapatkan pemimpin terbaik ya. Jadi kalau hanya hasil pemimpin terbaik itu adalah hasil dari mesin yang berputar untuk menggelambungkan suara, aku nggak terima lah gitu. Walaupun aku cuma sebagian kecil dari berapa ratus juta itu. Jadi mending kita cari. Kalau gitu gue aja deh yang diutus. Gue mau ke FSB. Kemana lagi deh? Gue cari deh. Gimana cara counternya gitu. Gue melihat begini. Jadi kita harus tahu nation interest negara lain terhadap kita. Jadi misalnya jangan gue potong kalau itu. Kita sendiri tahu nggak national interest kita? Oh nggak jelas kalau itu. Tapi kadang-kadang orang asing malah lebih tahu Bu daripada kita. Ya, makanya kalau gue bilang kita harus tahu dulu national interest apa nih. Makanya kalau gue bilang tadi, gue nggak tahu yang lu bilang cawe-cawe siapa nih ikut pemilu kita maksudnya Amerika. Nanti gue ceritain, sabar. Tapi kalau Amerika gue mau counternya gitu. Iya. Jadi kita tahu national interest ini. Jadi gini, kita kalau mau menjadi negara berdaulat, kitalah yang cawe-cawe negara lain. Itu kalau kita negara daulat. Jadi misalnya Papua Nugini sekarang lagi ada ribut nih di Papua Nugini. Gimana caranya kita ambil momen supaya kita menjadi pengontrol Papua Nugini. Kayak gitulah kira-kira. Nah kita ini sama sekali bernegaranya masih cemen. Dah gue ngomong apa adanya gitu. Masih ayah naon. Wondering what happened. Gitu kan. Masih cemen. Jadi bijinya belum keluar katanya. Iya, jangan nggak punya biji kalau itu. Mana biji lo gitu. Jadi kita itu bernegaranya kayak Amerika Latin. Tentaranya hanya berani sama rakyat sendiri, polisi berani sama rakyatnya sendiri, kayak gitu loh. Korupsi itu ngabisin uangnya sendiri gitu. Negara lain bukan itu ngelapor negara orang. Nggak berani masuk ke negara orang, nggak berani ekspansi bisnis, nggak berani berdaulat tuh nggak berani. Jadi kita harus mengkritik ini, autokritik itu artinya kita mengkritik diri kita sendiri gitu ya. Nah kemudian kita tahu ada negara yang sangat ingin menguasai nikel yang namanya Tiongkok. Udah ngomong apa adanya kita. Dan kita tuh dibullshitin bahwa kesannya Indonesia sebagai negara penghasil nikel terbesar sedunia ini, gue bilang ini dibullshitin oleh Tiongkok supaya produknya 100% dikuasai oleh Tiongkok. Jadi gini, kita memang negara produsen nikel terbesar di dunia. Tapi who control nickel price and ini dunia? Tiongkok gitu loh. Tiongkok bukan cuma ngontrol nickel price, semua material rare, material on earth. Mineral. Iya, itu dari awal udah jauh hari udah kontrol sama China. Itu yang gue bilang. Kalau kita terlambat sadar is another story gitu loh. Nah, gue mau ngomong. Ya gimana mau sadar disuruh ribut terus. Ini aja di sini ribut-ribut gitu. Terus ada lagi. Gue ngomong tentang hilirisasi. Gue bukan anti hilirisasi. Gue anti hilirisasi yang dikelola asing. Dah, gue ngomong apa adanya. Contohnya gini. Itu udah 3 kali ngomong apa adanya. Berarti yang kemarin-kemarin nggak apa adanya. Nggak apa adanya. Gue masih basa-basi. Sekarang harus gaspol. Jadi Tiongkok sangat berkepentingan sama Indonesia. Apakah agen Tiongkok udah di Indonesia? Confirm. Apakah uang Tiongkok udah di Indonesia? Confirm. Udah semuanya. Confirm enggak? Confirm masuk. Confirm ada. Confirm masuk, confirm gerakan dia kita cek nyerang dari Timur IT-nya gitu ya. Ada dari Solomon Island IT-nya. Itu mengganggu semua database kita di Indonesia ini. Dukung, gua ngomong apa adanya, dukung 02 bener-bener. Gua ngomong apa adanya tuh. IT-nya kita udah tahu. Mainnya wah gila nih gua. Jadi mesti bikin counter. Nah, karena kita terbuka kan demi netralitas ya, counter. Demi netralitas dan demi NKRI tadi. Ini mungkin ada yang nggak seneng dengan kata-kata gue sekarang. Gak apa-apa, udah banyak orang udah banyak yang begitu sih. Ada banyak. Jadi lo pikir kita senang semua enggak juga.
Nah, Iya terus. apakah sekarang 02 dengan sengaja apa dia pura-pura nggak tahu. Sekali lagi ya, kalau dunia Bisa nggak intelijen kita nggak pernah bilang bahwa apakah 02 tahu, belum tentu. Apakah ada deal? Iya, belum tentu. Mereka main di level bawah bisa. Jadi ini sekali Apakah lagi 02 tahu si Pak Gibran sekarang jadi Pak Gibran, Iya. Pak Gibran. Dek Gibran. Pakai apa? Pakai sesuatu di lehernya? Belum tentu juga ya. Buatan mana itu misalnya gitu? Iya, si Dandak Xiaomi kah? ngomong-ngomong di belakang itu, omon-omon. Nah, itu hal-hal seperti itu di dalam bernegara bukan berarti kalau saya, misalnya saya adalah Singapura yang pengen mengendalikan negara Singapura agar selalu stabil, agar tidak ada inflasi misalnya di ini. Negara yang paling vital buat Singapura karena gasnya tergantung dari Indonesia, air dan lain sebagainya. Gimana Indonesia ini kalaupun ada apa-apa selalu menguntungkan Singapura misalnya gitu. Itu 01 belum tentu tahu kalau dia dipakai. 03 belum tentu tahu kalau dia dipakai gitu loh. Berperang itu bukan berarti kalau saya pro sesuatu saya membela 03, membela 01, 02. Enggak gitu. Ini sekali lagi dunia besar ini bukan berarti lo gue dukung supaya lo menang nanti dukung gue. Itu mah kuno. Itu mah persepsi yang di bawah-bawah. Jadi pada saat kita intelijen asing itu bukan berarti 1, 2, 3 itu mengetahui bahwa dia di belakangnya kayak saya bilang MBS. Itu di belakangnya sangat berkepentingan. Apakah dia di belakang 02? Apakah dia di belakang 03? Enggak juga gitu. Dia nggak akan pernah tahu dealnya seperti apa. Tetapi dia tahu di bawah ini udah dipasang pada saat ini suatu hari dia akan panen. Dia tinggal petik dan dia yang benefit. Jadi selalu kita melihat who's benefiting, siapa yang diuntungkan, siapa yang diuntungkan. Jadi yang bermain gitu, untungnya mau kemana nih? Tiongkok mau untung kemana Belum nih? tentu Gitu. orang yang didukung itu tahu kan? Betul. Ya, jadi Betul. tadi Bu Koni ngomong tentang national interest ya. Belum tentu juga kita ada national interest, Bu. Nah, itu yang Sadar dengan national interest maksud saya. sadarnya tuh harus sadar-sadarnya, karena kalau ketika sadar kita udah nggak bisa negotiate lagi misalnya tentang bicara bahwa Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan tuh harus berkelindan pasti. Ini kayak sekarang kita udah ngomong outward looking defense dari kapan nih? Tadi Iya, kan? iya, Kita udah ngomong dari kapan kan episode. Mana pernah Kemlu kemarin kemudian ngundang kita misalnya. Oke, kami mesti apa nih sebagai Kementerian Luar Negeri? Apakah merubah apa arah Poros. arah pertama arah poros, kemudian arah pologri kita tidak lagi bebas aktif seperti yang hari ini dipahami gitu kan misalnya. Nggak ada gitu loh. Padahal dengan tahu kita national interest kita apa, jadi kita akan tahu kapan main dengan China. Aku juga nggak bilang kita nggak boleh main sama China. Enggak, Tapi betul, how betul, we betul. play with China and Russia nicely, at the same time kita play with Amerika dan aliansinya juga nicely gitu. Iya. Yang bisa menguntungkan kembali ke diri kita sendiri. Jadi kalau aku sih sekarang kalau memang ada cawe-cawe bahwa ada punya kemampuan teknologi untuk cawe-cawe kepada pilpres dan kita memang nggak mampu atau bukan nggak mampu, memang sudah surrender. Kalau gue boleh bilang sekarang kalau gue lihat nih TNI, Polri, BSSN, apalagi KPI, even mungkin mesin perhitungan KPU, menurut aku tuh udah agak-agak surrender gitu, udah kayak apa yang bisa mengawasi itu akan jujur, benar dan menjamin kerahasiaan. Aku belum dapat jaminan itu nih. Jadi kalau mau ngomong soal pemilu ini cawe-cawe atau asing atau tidak, sekarang siapa yang bisa meyakinkan omongannya Pak Mardigu tadi bahwa sudah ada intervensi asing masuk yang akan menggelembungkan suara, ya kan? Dan siapa yang akan mengawasi ini? Karena kalau menurut gua dengan model kayak gini sekarang sepertinya ya, sekali lagi sepertinya. Ya. Apakah TNI Polri ini sudah hanya akan mengikuti perintah presiden sebagai panglima tertinggi karena anaknya maju gitu kan? Ini yang mesti kita paham, karena kalau enggak ngapain, kalau aku ya Pak Helmi gini aja lah. Kita ini siapa sih? Kita kan cuma bisa bicara soal Indonesia mesti jadi apa. Tapi kalau diyakini memang mesti menang adalah anaknya gitu ya. Ya kan? Jadi kenapa kita mesti spending uang demikian besar rakyat Indonesia kayak main sandiwara, seluruh Indonesia dimain pakai sandiwara. Gitu loh. Maksud aku. Nah, juga kalau kemarin ada asing masuk gitu. Asing masuk ini kita bisa ngomong betul ada asing masuk kita mau counter atau mau kita biarin kamu dong sini tolongin gue nih gimana caranya gelembungin suara. Kan beda pengertiannya. Waktu arti asing masuk kasusnya Trump itu kan Hillary merasa Russia bantu untuk menolong Trump kan. Kemudian dia bereaksi gitu. Kalau kita kayaknya kok ya tadi pernyataan presiden buat bicara depan yang buat Pak Helmi nggak apa-apa, memang karena undang-undang nggak apa-apa, buat aku apa-apa. Iya. Tapi buat aku apa-apa karena bicara di situ gitu loh. Jadi punya dua arti juga kembali, itu. jadi etikanya ini kan kita di sini kita nggak bahas etika, cuma bisa bilang boleh atau nggak boleh gitu. Gitu. Oke, jadi kita balik lagi ke intervensi asing. Ini kalau gua nih dapat mandat nih bedanya ya. Itu kalau yang lain kan. Kalau gua mau cari mandat. Mau cari mandat. Ini kita mau main misalnya gini. Ini Amerika sekarang mau pilpres. Indonesia take posisi pro Trump aja kalau gua mah.
Kalau gue mah pro Trump, lo nggak lihat Instagram gue tiap hari, oke Trump 2024, fokus. gitu ya? Iya, aku pro Trump Jadi habis. Misalnya jadi udah Trump, Putin, ya gitu-gitu iya, aja. terus kalau Bukan yang gitu-gitu aja. Jadi Bu Koni seneng yang tua-tua kali. Bukan, Iya juga ya. gue suka the doer. Iya juga ya. Nggak sopan lu. Kalau gue kalau gue pro pemimpin muda lah Bu, 2024 itu saatnya transisi. Enggak, gue tuh suka pemimpin the doer. Gitu loh. Jadi dia tuh benar-benar tahu apa yang dia mau. Iya, iya. Mungkin karena kita Artinya ibu nggak suka dong, suka omon-omon doang itu lack kan. of Cuma leadership. berteori doang. Begini, makanya kalau soal Mr. Omon-omon, aku tuh cuma kecewa cuma satu, kita balik lagi bahas deh. Iya. Kayaknya semua kekuatan beliau tuh udah ada kalau beliau waktu itu nggak dihajar sama Anies dan lupa semuanya. Karena kalau itu terwujud dia bisa jadi kuat loh. Asli, kan gua nggak boleh buka aja apa yang udah gua rancang untuk Pak Prabowo kan. Iya. Kalau jadi presiden, ya kan, akan kuat banget gitu. Tapi kan masalahnya beliau nih paham nggak jadi presiden itu dia harus mengerti, bukan kan baru dia attack orang di attack seorang Anies yang jago ngomong langsung lupa, nggak boleh gitu. Kan Gitu bukan loh. debat nanti kalau mimpin. Hah? Kalau mimpin kan bukan debat kayak Jawabannya model ada aja begitu. deh, Iya ya. dong. Jadi kalau mimpin apa? Iya dong, tinggal di feeding, tinggal diajar, punya tim yang kuat. Ada Bu Koni, kelar. Semoga nggak tinggal berantem melaksanakan ya. apa? Semoga nggak berantem Pak. Karena di sana tuh gerbongnya gede banget loh. Gue denger udah 10 juta orang janjiin Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Salah satunya ada yang GR Bang, lu tau gak? Gue dengernya ketawa terguling-guling. Boleh gak gue sindir? Jadi ada seorang influencer terkenal ya kan, yang warnanya tinggal kasih warna hijau udah jadi kayak Hulk. Itu dia ngomong sama mantan orang pengen jadi panglima, terus kita ngomong di sini jangan pernah mimpi jadi panglima. Gua bukan di sini, di lain tempat. Dan dia gak jadi panglima. Terus kayaknya emosi banget sama gue gitu kan. Dalam hati gue sekarang lu mau marah kayak apapun, lu jadi panglima enggak? Yeah. Nah, itu aja kalau gue simpel. Yang kedua dia ngomong gini, jika saya dipercaya oleh Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, halo ngimpi, panglima aja lu kagak bisa, jangan lagi jadi Menteri Pertahanan. Apalagi gue tahu banget ya, itu yang ngomong confirm loh Pak Dasko. Aduh, kepala gue mau pecah. Kebanyakan keranjangnya tuh kebanyakan orang penting, orang tokoh. Ngaturnya juga pusing. Jadi kalau gue nggak mau di PHP. Ya kan? Kalau gue, terima kasih gue bantu Pak Prabowo, saya bantu aja. Gitu kan? Bantu aja, nggak usah PHP. Profesional aja. Profesional, nggak ada PHP. nggak usah rumah di Menteng dikasih juga nggak usah. Rumah itu jangan tuh lu nyanyiin di Marwara tuh. Kalau itu gua marah. Menurut gua Marwara tuh ada yang bajak, nggak bener tuh. Tiba-tiba mentor saya adalah Pak Jokowi. Halo, bukan lu bisa di PDIP. Ih, kadang-kadang deh. Emosi gua. Bu Koni udah punya rumah di Menteng loh lagi. Oh udah ya. Iya, Makanya nggak nggak perlu. Berarti Kalau isinya rumah gua belum. ternyata bisa di Marwara kan lu Iya, kaget. kaget juga. That's her gitu. Aduh. Saya tuh pikir saya kenal Bu Koni itu udah tahu segalanya. Cuman seujung kuku. Nah, Iya, belum tahu Rolls-Royce-nya dia. Bentley gua, One Edition ya, First Edition. Emang udah dikirim. Nah itu makanya kan jangan HP-HP itu gue bilang. Tapi bener gue setuju sama lu tadi. Dia masih pasti deh. Kayaknya kayak paling belum pasti masih mencari-cari jalan kehidupan dulu deh. Lah iya dong. Gitu. Lo bersikap. Lo udah bilang umur lo udah gak muda, Wi. Lo harus bersikap. Bersikap tuh harus milih siapa maksudnya Iya gitu. dong. Bukan ikut siapa. Lu tidak milih siapa-siapa. Lu pikir ini play safe. Itu risiko juga dong. Nggak kebagian juga. Gue milih NKRI garis lurus. Iya. Gitu. Ya itu kalau itu sama. Emang Makanya kita takkan bengkok apa? kebenaran. Lurus banget kita apa? Lurus straight. Gue masih yakin ini. Lu masih masuk berharap lu gitu loh. Dengan nyumain lo bisa dua periode, diakomodir gitu. putaran kedua gue masih yakin putaran kedua dan gue akan memutuskan lebih enak di putaran kedua gitu. Jadi Enggak, kalau Gerbongnya udah udah putaran penuh, kedua Bos. udah selesai. Udah selesai. Lu mesti merapat ke gue menjelang putaran kedua. ini teman-teman ini dua lagi nawarin gue, tiga lagi nawarin gue gitu ya. Bagian lo, bukan apa-apa. Bukan. Sekarang gini lah ya. Sekarang gue nggak dia. Ini kan beliau kemarin agak bukan sombong lah lagi sibuk ngurus anaknya. Coba lu ikut kemarin ke gue di Iya, acara sorry, Bu. Rusia ya. Oh, iya. Dia kan langsung sekarang akses masuk ke Moskow. Iya. Maunya kita tuh gue pernah janji kita mesti on air di depan Saint Basil. Betul nggak? Setuju. Betul. Jadi ya jalur-jalur Ini urusan itu mesti anak, Bu. dibuka. Anak gua mau kawin, Oh, iya, gua ketua panitia Siap, lagi, Ma. siap, Iya nih siap. teman-teman netizen dikasih tahu bahwa tanggal 25-26 kemungkinan saya di Moskow. Gara-gara diundang Ibu Koni dapat award, bayangin. Istri Kandi Indonesia yang dapat medal ini cuma dia gitu ya. Rusia lagi ya. Rusia lagi. negara nggak bisa diapa-apain tuh. Dan Nggak itu bisa kita proud di- banget buat Bu Koni. Nanti kita lihat itunya apa namanya Tapi lu kok medalnya tadi. nggak ngomong sih. Rusia aja menghargai pemikiran aku. Dan kenapa di sini berkali-kali, gue Bu. bukan minta ya di sini tapi di sini tuh sebelum ting eta budak gandeng kayaknya gitu loh. Ini orang Rusia atau orang Sunda sih? Padon hidung mana nih padon hidung? Padon hidung. Yaudah jadi gini kalau mau apa cawe-cawe gue akan bawa anti cawe-cawenya. Ah gitu setuju. Nah, oke. Setuju nggak? Setuju, Ah, setuju, yaudah. setuju, Ya. setuju.
Oke, Gitu. wih 24 menit udah kebanyakan nih. Oke, Anda boleh komentar apa aja kayak kami lah. Kami bertiga no hard feeling, kita ngobrol apa aja. Kita lagi merayu Mas Uwi, please bersikap. By the way, yang Please mantan apa kepala staf angkatan darat yang jadi panglima nggak hard feeling ya. Habis kamu ngomongnya begitu, saya juga ngomongnya begini. Itulah pokoknya. Bye-bye. Bye.